Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Viral Info Update. Tadi malam terjadi diskusi yang cukup menarik, cukup alot dan adu argumentasi dengan tensi yang cukup tinggi antara pihak RW 12 Gaga dan pihak RW 01 Cipadu yang diadakan di depan kantor Kelurahan Gaga, Larangan, Tangerang. Awalnya situasi sempat tegang ketika puluhan warga, baik bapak dan ibu dari RW 01 Cipadu itu ternyata ikut hadir pada pertemuan tersebut. Sementara pihak RW 12 mengklaim bahwa pertemuan tersebut yang diundang hanya RW 01 dan RT 010 Cipadu. Di situ hadir pula Bapak Lurah Gaga, Bapak Lurah Cipadu, kemudian Babinsa dan beberapa tokoh lainnya yang membahas tentang portal yang selama ini dengan metode buka tutup setiap sepekan sekali. Nah, ingin tahu ceritanya dan bagaimana kelanjutannya atau solusi yang diambil, silakan ikuti sampai selesai. Salam, semoga syukur dari Allah SWT selalu dikasih. Ini Bapak Lurah Gaga yang membuka acara dialog ini dan memberikan arahan kepada warga yang hadir supaya permasalahan portal itu bisa cepat selesai ditangani. Pada pertemuan malam ini kita akan membahas masalah portal ya. Memang sudah lama belum juga kelar-kelar. Dan saya selaku lurah juga sebetulnya banyak banget kejelekannya. Kan udah masuk ke Tangerang. Intinya saya dianggap nggak bisa. Sebetulnya bukan saya nggak bisa untuk ngasih wewenang ini. Sebetulnya saya bisa-bisa aja, cuma kan kita menghormati. Dia sama enak mana caranya. Tapi karena sekarang ini sudah makin ini, saya mohon dari pihak sini apa yang sekarang saya inginkan. Ini saya punya wewenang portal ini dari jam 6 sampai jam 18 portal itu dibuka juga sama. Intinya jangan ada per minggu, tiap hari buka sampai jam 20 atau jam 18 lah. 6 dibuka, malam tutup. Seperti itu keinginan saya udah. Karena ini ya banyak banget laporan-laporan yang kasarnya mobil sampah, bank sampah susah masuk kadang-kadang. Yang laporan begini itu kadang-kadang jadi lain-lain. Untuk menghindari hal laporan-laporan yang kita inginkan tuh yang beda-beda itu, saya pengen dari sekarang dari saya nih dibuka aja. Nggak bisa menangani masalah-masalah itu. Saya kan bukan masalah nggak bisa menangani, masalah ini kita bagaimana biar sama-sama enak nih. Ya emang sih alasannya dikarenakan katanya keamanan jalan rusak. Kalau misalnya keamanan kan ada satpam ya, kalau bagaimana ya, dan kalau misalnya jalan rusak tinggal lapor. Itu juga harus berdasarkan kesepakatan warga. Saja sih paling utama. Dan adanya suatu kebijakan yang kami lakukan juga tentu tidak lain dan tidak bukan demi keamanan dan kenyamanan. Dan sebenarnya titik poinnya kemarin sih undangan ini sih hanya berlaku kepada Pak RW Supri aja kemarin yang undang secara japri. Karena saya ketika hari Minggu Pak Supri itu nelpon saya, Bang Sampah, saya sudah komando dengan pihak security yang mana ketika semula, oh itu tidak bisa Pak, itu menyalahi aturan. Kalaupun itu terkait dengan kebijakan atau kegiatan lingkungan, nggak masalah. Karena itu kebaikan. Tapi dalam setiap kampung atau komplek pasti punya kebijakan yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan kita sama-sama untuk membenahi. Karena tujuan kemarin itu Pak Musli sendiri yang untuk mengundang poinnya satu untuk membahas ini, karena Pak Supri itu mengundang kita ngundang itu karena memberikan surat izin portal buat kegiatan sampah. Itu aja sih poin satunya.
Sampai saya ngomong, Pak Supri, poin ini saya sudah share ke warga dan antusias warga. Oke, Pak RT, kalau memang keadaannya demikian, baik, kita setuju, tapi dengan catatan sampah itu tidak boleh melebihi kapasitas, bahkan mungkin yang membahayakan. Poinnya hanya untuk membahas, itu aja sih poin. Pak Haji berserta sama di sini, saya diutus untuk mengundang membahas poin utama di portal depan. Itu aja poinnya. Sebenarnya masalah ini masalah yang simple. Ngapain kita harus turunkan ego kita masing-masing kok? Nggak usah pakai kita melibatkan yang mana, kita kan tetangga. Itu aja Pak tujuan kita. Oleh mungkin kalau Pak Lurah mengetahui, oke, karena beliau adalah atasan saya, oke. Tapi bahkan mohon maaf, saya dengar selentingan ada pengerahan massa Bapak RT-nya tanpa konsolidasi dengan pihak RT itu. Kemarin berapa kalau masalah kekuatan kita juga nggak kalah kalau kekuatan. Pak Supri kan dengar sendiri saya nyampaikan itu, kenapa seperti ini kita mau perang segala macam, ya nggak bagus seperti ini ya. Boleh Kita tambahan saya silakan. ya. Terima kasih nih Pak RT Firman, Pak Haji Muslim. Ya. Jadi ya sebelumnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Gagal, Bapak Lurah Badung. Ya tadi yang pertama Pak RT Firman ya. Apa disangkanya saya mengerahkan massa? Bukan masalah mengerahkan Pak, karena memang poin undangannya dari Pak Haji Bapak. Betul, Itu aja sih. iya makanya ini yang pertama. Yang kedua tadi juga Pak Haji Muslim bicara seperti itu. Intinya ya saya salah gitu ya. Nah di sini begini, saya sanggahan saya dulu ya Pak. Silakan. Mohon maaf gitu ya, karena terserang saya menyampaikan ke Pak RT untuk ini, yuk kita bicara, duduk bersama, mencari titik temu yang terbagus, karena kita sama-sama satu komplek, tetanggaan, dan kita saling membutuhkan. Dari pribadi saya nggak ada gini, saya justru barusan tadi tuh Pak Lurah saya telepon WA, saya masih di Kreo lagi ratiban. Pak Lurah Barnas, Lurah Gaga telepon saya, Pak ini kok mundur gitu. Saya masih di Kreo, saya buru-buru pulang. Saya nggak ada mengerahkan massa Pak, mohon maaf sekali ini. Karena saya bilang sama Pak RT, ayo kita ngobrol. Kalau mau datang sono paling banyak ya sama pengurus RT-nya lah. Nggak usah banyak-banyak gitu. Tapi saya nggak tahu nih ya, makanya ya bukan saya membela diri, tapi memang kenyataan saya apa adanya, saya ngomong seperti ini. Saya nggak kali tanya ibu-ibu apa-apa. Ini hard copy-nya kemarin kan belum ditandatanganin. Nah, ini yang sudah saya tandatanganin untuk itu. Kepentingan saya itu saja. Saya nggak ada kepentingan yang lain. Tapi ada pun mungkin ngeremet ke untuk dibuka portal gitu. Ya memang itu kalau bisa, dan itu kita harapkan bisa ada pembicaraan titik temu di situ. Kenapa? Untuk karena kita masih satu komplek, jangan sampai ya istilahnya terpisah. Orang Pak Muslim dari Bima datang kemari Pulau Jawa, tujuannya apa? Yuk kita membangun lingkungan kita bersatu. Mengenai kasus emergensi, baik itu ambulan, damkar, dan program bak sampah, kita tidak pernah menghalangi itu, Pak. Kejadian kemarin, ada warga bapak yang meninggal di air di kawasan. Ngomong sama Pak, nih tolong portal dibuka. Oh langsung, Ya. tanpa koordinasi RT, saya perintahkan security untuk buka langsung dari sini karena beban lalu lintas cukup tinggi. Satu, yang kedua
faktor keamanan. Saya juga kerjasama dengan RT RW Joko. Ada bang sampahnya, suka lewat ke sini, nggak ada masalah. Juga bijak lah. Gitu. Kita tidak pernah menghalangi namanya program. Tapi kita juga punya kita juga pengen atur agar tertib dan aman. Itu artinya gini, karena kita juga warga menginginkan itu warga kita. Seperti tadi Bapak bilang, ya kalau mau ngurangin orang begini banyak ya kita juga bisa, tapi buat apa gitu. Bapak datang rombongan, ada pada banyak yang hadir, memang mereka ingin mengetahui hasil keputusan sebenarnya adalah portal yang di tengah. Kalau tadi dibilang sudah clear yang depan, oke. Kita sekarang bicara masalah di portal tengah nih Pak. Itulah intinya, warga kami itu ingin tidak ada gangguan-gangguan dari jalanan. Apalagi saya sendiri merasakan dengan adanya portal tengah ditutup, saya sendiri hampir 3 kali kecelakaan sama anak kecil. Karena kenapa? Tadi yang disampaikan Pak RW, saya dia dengan tanda panah suruh belok kiri, tapi yang dari sana, walaupun ada rambu di portal, mereka kan yang tadi belum tentu disiplin dalam hal peraturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, inti dari semuanya warga ini, warga kami ini pun juga yang di RT 10, ingin pada umumnya tetap seperti semula sebelum terjadinya COVID, ada jalur tengah adalah jalur untuk utama orang lewat. Tidak harus ada dialihkan ke kiri dan ke kanan dengan takutnya gangguan mobil-mobil warga dari bapak-bapak sekalian yang parkir di jalanan. Sehingga yang diharapkan sebenarnya adalah portal tengah untuk dibuka total. Itu pun juga waktu itu kita bahas di kelurahan. Itulah tadi disampaikan Pak RW, tidak ada keputusan. Yang kita waktu itu dihadiri oleh Pak Gunawan juga. Ada keputusan. Nah, tapi cuma keamanan. Berita acaranya tidak Sampai ini. ya. Nah, jadi saya yang perlu sampai saya clearkan di situ aja. Jadi semua warga saya sini sebenarnya ingin mengetahui keputusan untuk jalur tengah. Karena portal tengah ini yang sekarang selalu buka tutup. Begitu juga tadinya kita pun bahas sama Pak Andi. Selaku Satpol PP, Ketua Satpol PP Kecamatan, ya kita keberatannya cuma hanya di situ. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak Lurah. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Gaga dan Pak RW Perwakilan Gaga, Pak RW Pak Du, Pak Gisli, dan Yang Buade dan warga sekalian. Pertama, saya pengennya adanya diskusi ini kita catat betul-betul sehingga apapun kesepakatan pada malam ini dan harapannya memang sepakat pada malam ini dituangkan dalam berita acara. Jadi jangan sampai lepas dari kegiatan malam ini ketika ada perubahan di kemudian hari banyak yang cuci tangan, tidak ada yang mau tanggung jawab. Kedua, dari diskusi tadi disampaikan para bapak-bapak sekalian, berarti tersimpul bahwasanya ada 2 permasalahan. Pertama portal depan ini, kedua portal tengah. Kalau dibilang masalah kecil, tidak bisa juga dibilang masalah kecil, karena masalah kecil ini efeknya luas. Dan sebetulnya permasalahan ini tidak perlu ada, karena baik warga di sini maupun di sini sebenarnya sama-sama satu Taman Asri, hanya kebetulan berbeda kelurahan. Ini masih satu blok LM. Jadi ibaratkan satu rumah tangga, jangan sampai ada satu anak yang difilikasikan sebenarnya. Karena dengan adanya permasalahan ini, pertama membuat kita malu antar wilayah, khususnya pemangku wilayah sampai dengan kecamatan. Sini sudah sebenarnya permasalahan sudah lama. Awalnya memang kita tahunya dari COVID. Oke, COVID kita toleransi karena berdasarkan urgensi dan segala macam. Lambat laun, memang karena sudah terbiasa. Jadi terbiasa, mungkin sampai saat itu belum ada permasalahan yang lebih luas. Nah sekarang sekian jalannya waktu, banyak timbul permasalahan berbagai macam, dari mungkin kebisingan, kedua
akses seperti halnya ambulan, kendaraan, dan perawanan yang lainnya. Memang kalau bicara kebijakan itu pastinya kita sama-sama berkoordinasi antar wilayah. Tidak hanya masalah portal. Kegiatan yang lainnya, contohnya drainase. Ketika kami ingin membangun drainase di wilayah Cipadu, Pak RW pernah koordinasi ke lingkungan Gaga. Karena ketika kita membangun drainase, otomatis air akan makin deras ke Gaga. Memang di wilayah kita makin bersih, tapi kita lihat efeknya. Seperti halnya portal. Sebenarnya ketika kita terapkan seperti ini, apa sih efeknya ke wilayah sampingnya segala macam. Jadi harapannya kita sama-sama turunkan ego, kita jernihkan pikiran, supaya semua sama-sama enak. Dan ini sama-sama satu wilayah, kompleks satu Taman Asri. Coba halnya misalkan di depan ini aja udah beda kelurahan, mungkin ada masalah lain. Kita sama-sama udah pernah merasakan efek dampak portal kepada Cipadu apa, dan permata kita efek dari tanggulnya kita belum pernah merasakan kan, air bagaimana caranya tidak jalan. Jadi atas dasar apa yang kita rasakan itulah menjadi bahan pertimbangan kita di sini. Untuk hal-hal sebenarnya ini ya, kita bisa atasin sama-sama. Kalau dari kemarin saya berpikir alasan yang dapat saya terima sampai saat ini sebenarnya belum terlalu klik. Kalau alasannya pemerataan kerusakan jalan, semua jalan tanggung jawab Pemda. Kalau alasan keamanan, harusnya di portal itu wilayah kampung. Alasan kampung dengan komplek itu masih wajar. Karena kebetulan komplek Taman Asri ini bukan sistem komplek yang one gate system. Emang dari awal ciptakannya itu komplek terbuka, jadi banyak akses. Ini sekedar COVID, nantinya dibuka kok, bilang begitu. Ternyata ya kita enggak realisasi itu enggak ya. Ya, kita ya udah diem, nggak pernah mempermasalahkan. Coba permasalahan. Silakan aja. Cuma memang tadi seperti Pak saya sampaikan, dengan adanya keluarga, saya bukan menginginkan Bapak Ibu, cuma kami yang ada di sini hanya punya defense dulu. Kenapa harus begini? Ini bisa diskusi, karena kita juga pernah diskusi, di kelurahan. Apa dipilih kalau nggak ada kebijakan diakui? Itu kedua. Wajah belajar malam ini ya. Yang itu yang saya share untuk Pak Lurah Gaga, Bapak Tembusan, yang tong sampah ini ya, Pak RW 12 biar itu ya mengetahui bahwa ini saya minta izin untuk bank sampah lewat juga ya. Ini buat Pak RT. Ya, ini diperhatikan ya Pak Direksi. Tapi dari jam 5 sore itu berarti sampai malam sudah ditutup demi keamanan, benar ya Pak? Ya. Ini instruksi dari Dibuatkan dalam berita acara Sekarang poin-poin kesepakatannya dulu aja, cuci tangan. ada notulen Ya, nanti tinggal di hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 telah diadakan pertemuan dan kesepakatan atas permasalahan portal perbatasan antara Kelurahan Cipadu dengan Kelurahan Gaga yang bertempat di lapangan Taman Asri dengan poin-poin kesepakatan antara lain: 1. Portal depan dan jalur tengah dibuka pukul 5 subuh sampai dengan pukul 11 malam. 2. Akan diberlakukan pengenal warga berupa stiker depannya. 3. Saling menjaga keamanan antar wilayah masing-masing. 4. Portal L2 mengikuti jam buka tutup portal pada poin 1. 5. Masing-masing wilayah mengawasi aktivitas pemulung. Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Tanda tangan nanti para ketua RT, RW, dan mengetahui lurah antar wilayah.